Halo warga sipil sekalian, kalian pernah wonder nggak atau bertanya gitu, kenapa akun-akun anon kalau gedenya di Twitter itu cepat atau lambat pasti akan terbongkar gitu. Dan biasanya dalam waktu singkat, mau dia pro pemerintah, mau dia oposisi, selama dia menyentuh pihak yang salah, maka dalam waktu yang tidak lama identitasnya akan terbongkar. Dan banyak dari akun-akun ini yang akhirnya berakhir tragis atau bahkan sangat tragis. Ya, you name it lah, dari eranya Trio Macan dulu sampai El Diablo dan beberapa. Kalian juga pernah bertanya nggak, kenapa ketika itu berkaitan dengan ruang digital, pencemaran nama baik lah, UU ITE lah, kasus pidana hukum dan lain sebagainya. Ketika itu terjadi di Twitter, pertama orangnya langsung bisa terungkap, kedua prosesnya bisa langsung cepat gitu. Sampai takedown-nya juga bisa langsung dilakukan, akunnya bisa langsung ditangguhkan. Tapi kalau itu terjadi di media sosial lain kayak Instagram misalnya atau TikTok misalnya, frekuensinya jauh lebih rendah. Nah, dari tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2025, gue melakukan penelitian tentang media sosial. Artinya ada 600 hari di antara tanggal tersebut. Itu ialah yang gue gunakan untuk menguji beberapa tesis, menguji beberapa teori, dan melakukan beberapa eksperimen. Dan salah satu pembahasan gue dalam penelitian tersebut adalah masalah privacy, identitas, dan keamanan. Dan di sini gue akan menjelaskan kepada teman-teman semua. Berdasarkan apa yang gue teliti selama 600 hari tersebut, gue bisa dengan sangat yakin mengatakan kepada teman-teman semua bahwa Twitter adalah platform media sosial paling berbahaya dan paling tidak mempedulikan usernya. Oke, langsung aja teman-teman. Di sini gue nggak akan membicarakan lagi soal kenapa gue keluar dari Twitter. Oh, kayaknya udah berkali-kali gue jelasin gitu ya. Emang parsial sih, scattered sih. Tapi kayaknya teman-teman udah nangkap juga. Dan intinya ya, apapun yang kalian pahami, apapun yang kalian asumsikan, apapun yang kalian dengar, tuduhan seperti apapun, framing seperti apapun, atau bahkan fitnah seperti apapun, gue cuma bisa bilang semuanya benar. Jadi nggak usah lagi dipertanyakan karena tidak penting. Yang penting itu apa yang kita bahas. Dan dalam pembahasan ini gue gak ngomong soal user behavior, gue gak akan ngomong soal image dari masing-masing media sosial ya kan. Banyak yang bilang, wah Twitter itu A, TikTok itu B, Instagram itu C. Enggak. Karena menurut gue itu asumsi dan pendapat serta diskusi yang tidak penting sekali. Karena dasarnya adalah subjektivitas gitu ya. Padahal secara nyatanya semuanya itu diatur by algoritma. Lu bilang TikTok itu tempat-tempat orang bodoh. Ya mungkin algoritma lu nggak mengarahkan lu untuk ketemu orang-orang yang tidak bodoh atau bahkan brilian, ya kan? Apakah orang bodoh ada di TikTok? Ya banyak gitu loh. Tapi bukan berarti nggak ada orang pintar di situ. Sama juga kayak X atau Twitter. Sering dibilang, wah ini adalah platform orang yang intelektualnya tinggi, atau ini orang adalah platform yang kritis, yang tidak bisa ditipu, atau kemarin ada yang bilang platform paling nampak tanah. Ya, ada banyak asumsi. Bisa benar dan bisa salah juga gitu. Karena ya memang ada orang-orang yang sangat pintar di situ, tapi ada juga orang yang sangat bodoh. Kalau semua orang pintar di situ, nggak akan ada orang-orang yang kegocek Faker Depok yang ngaku orang Denmark yang barusan terjadi, kan nggak akan ada, ya kan? Itu semua subjektivitas dan yang bisa diukur paling jumlahnya ya. Dan semakin besar jumlahnya, disparitasnya juga semakin luas dong gitu. Yang satu 170 juta nih usernya. Yang satu usernya ada 25 juta, yang aktifnya mungkin lebih rendah dari itu. Makanya sulit diukur dan sulit dikomparasikan. Jadi pembahasan kita nggak akan ke sana karena sia-sia saja. Semua media sosial sama saja. Semuanya based on algoritma yang diarahkan kepada lu sebagai user. Lalu kalau kita nggak ngomongin hal tersebut, kenapa gue bilang Twitter itu tempat paling tidak aman, berbahaya, dan tidak peduli sama usernya? Karena memang kenyataannya demikian. Apalagi kalau kita bicara soal privacy, keamanan data, dan kenyamanan. Gitu. Dibandingkan dengan media sosial yang lain ya. Ada dua faktor atau dua klaster besar kenapa gue bisa sebut Twitter itu tempat paling tidak aman dan berbahaya buat usernya. Dan kalau lu termasuk orang yang terancam, lu harus considering ulang aktivitas lu di media sosial. Atau lu harus bikin langkah preventif. Karena apa yang akan gue jelaskan ini benar-benar real dan benar-benar bisa dibuktikan by empiris gitu. Jadi ya gitu deh. Dan kedua penyebab tersebut adalah satu, celah teknologi. Kedua, Elon Musk dan otoritas. Oke, beberapa bulannya lalu, mungkin 1 tahun yang lalu lah, gue pernah punya urusan sama orang ya. Dan singkat cerita, gara-gara gue semua kejahatan dan kebiadaban dia terbongkar yang sangat bertolak belakang dengan branding yang dia buat di Twitter ya. Oh, filsuf,
Marxis, anarko dan lain sebagainya. Ternyata gitu. Dan akhirnya orang ini kena cancel dan ya dia punya dendamnya luar biasa kepada gue. Berbulan-bulan kemudian ada gerombolan akun, akun ternakan ya kan, yang di-crafted sedemikian rupa itu melakukan serangan ke gua, dan serangannya tuh nggak main-main gitu, fitnah yang luar biasa sekali, saking luar biasanya malah jadi lucu gitu. Ya gue lihat akun-akun ini, gue coba cari tahu dan ternyata mengarah ke orang tersebut. Setelah gue tahu orangnya tersebut, ditambah beberapa social engineering, akhirnya ketahuan kalau orang itu mau selain melakukan serangan dengan akun ternakan, yang mana dia akuin dia hire orang untuk melakukan itu, dia juga berencana untuk melakukan pemerasan, tuntutan hukum, mau mengancam pakai ormas dan lain sebagainya. Buat yang pernah follow akun gue, mungkin ngikutin yang isu itu lucu banget. Kalian tahu apa yang penting dari cerita tersebut adalah fakta bahwa gue sebagai seseorang yang sama sekali bukan ahli IT, itu bisa dengan sangat mudah mencari tahu siapa dalang dibalik akun tersebut. Just like that gitu. Nggak sampai 1 hari, gue bisa ketemu koordinatnya, orangnya siapa, motifnya apa, terhubungnya ke mana. Itu dari gue yang bukan ahli IT nih. Lu bayangin, gimana kalau ahli IT? Atau gimana lebih besar lagi, otoritas atau pemerintah yang memang punya power untuk melakukan itu semua. Segampang apa ini semua terjadi? Nah, yang paling baru-baru ini mungkin kalian ngikutin ya, masih main Twitter ya. Salah satu penulis di Twitter gitu perang dengan akun-akun anon, dan dalam waktu singkat dia bisa mengungkap siapa-siapa aja akun anon tersebut. Kita nggak ngebahas itu, tapi the fact bahwa orang ini segitu gampangnya menemukan akun-akun anon yang nyerang dia. Sampai ke lokasinya, sampai pekerjaannya, yang mana salah satunya PNS, satu lagi punya kafe gitu, segitu gampangnya gitu. Dan alasan dia kenapa bisa melakukan itu belum tentu karena dia punya relasi kuasa yang kuat loh. Bisa jadi karena dia punya tim yang oke yang bisa mencari itu, karena mencari itu bukan hal yang sulit. Artinya apa? Artinya di Twitter itu ada celah keamanan yang terbuka sangat lebar teman-teman. Jadi sebenarnya sebelum takeover dilakukan Elon Musk, Twitter itu punya banyak sekali masalah dalam keamanan data, privacy, dan identity ini tadi ya. Kenapa demikian? Karena ya teknologi dan sistemnya serta algoritmnya. Dan bentuk dari basis teksnya itu pun ternyata menimbulkan resiko yang lebih besar kan. Tentu teman-teman IT pasti paham ya kenapa ini jadi sesuatu yang punya resiko yang lebih besar gitu. Dan beberapa celah yang ada itu memang cukup mengkhawatirkan teman-teman, apalagi sering banget Twitter itu digunakan dengan third party gitu. Itu lebih berbahaya lagi. Di zaman dulu, semua orang melakukan itu. Banyak sekali masalah-masalah keamanan data yang muncul di permukaan soal Twitter ini. Termasuk dari Peter Zetko ya. Si Peter ini dulunya kepala security atau kepala keamanan di Twitter. Dia keluar Twitter, terus dia membocorkan ke publik betapa rapuh, riskan, dan lemahnya teknologi dan sistem keamanan data dari Twitter. Because Twitter leadership is misleading the public, lawmakers, regulators, and even its own board of directors. What I discovered when I joined Twitter was that this enormously influential company was over a decade behind industry security standards. Ya, dia bawa itu ke pengadilan dan kalau nggak salah menang sampai 15 triliun. Artinya apa? Artinya apa yang dikemukakan oleh dia sangat-sangat benar. Terus kalau kita lihat lagi, beberapa tahun yang lalu sempat dipermasalahkan juga masalah metadata ya, eksis ya, di Twitter yang mana seringkali mengalami kebocoran. Artinya ada resiko ketika lu mengupload foto di Twitter atau di X, ketika foto itu diupload, orang yang emang terampil bisa saja menemukan identitas, IP address, sampai lokasi tempat foto itu diambil. Nah, itu sering kebocoran itu terjadi di Twitter. Sekarang mulai sering ditambal, mulai ditutupi, tapi tetap aja dalam satu sampling data tuh, waktu kita uji masih ada hal-hal tersebut ditemukan gitu. Terlebih untuk mereka yang menggunakan third party tadi. Dan yang paling gila itu adalah Twitter nggak pakai end-to-end encryption di DM-nya. Dan ini baru coba diperbaiki tahun ini. Yang menikmati fasilitas ini adalah mereka yang membayar. Padahal itu kan hak usernya, hak penggunanya ya. Sama Twitter ya, lu mau end-to-end user dan aman ya, lu harus bayar gitu. Lu harus verify. Kalau nggak end-to-end encryption itu kenapa emangnya bang? Simple. Kalau lu DM-DM-an sama orang nih, yang bisa tahu isi DM lu bukan cuman lu dan orang itu, tapi pihak Twitternya juga bisa baca. Terus masalahnya apa? Kan Twitter nggak mungkin bocorin. Ya tergantung siapa yang minta itu dibocorin. Kalau otoritas berkuasa yang minta bocorin, ya bisa saja Twitter ngasih. Ya bisa aja lu bakal jadi masalah. Dan beberapa hal yang lain. Nah, gue pikir nih, ketika Elon Musk take over Twitter, hal-hal ini akan dibenerin gitu loh. Karena kan waktu itu reputasi Elon Musk luar biasa sekali ya.
Dan ketika dia bilang dia mau beli Twitter, terus beneran ternyata dia beli, gue pikir ini semua akan diubah. Ternyata yang terjadi lebih buruk. Balik ke riwayat Elon Musk beli Twitter, yang awalnya tuh kayak candaan atau selengeannya dia aja, ternyata benar-benar dia beli. Yang mana sebenarnya dalam proses itu, kalau kalian kaji lebih dalam dan kalau kalian lihat lagi, di tengah-tengah Elon Musk tuh udah mau mundur gitu. Nggak jadi tertarik, gue nggak jadi beli Twitter. Tapi Twitternya udah nggak terima karena proses negosiasinya udah dilakukan dan akan nge-show Elon Musk kalau dia nggak jadi beli Twitter. Dan itu akan menimbulkan kerugian besar buat Elon Musk. Akhirnya dia beli. Nah, ketika dia ambil Twitter itu, dia take over Twitter itu, dia bilang dia akan menjaga freedom of speech, kata dia. Itu jualan pertama dia. Dan dia sampaikan bahwa dia sangat meyakini Twitter itu akan jadi mesin pencetak uang yang handal. Artinya dia akan berbisnis dengan benar di Twitter. Berbisnis dengan benar means lu dapat untung yang gede. Bagaimana cara lu mendapatkan untung yang gede? Pertama, revenue lu harus besar, pendapatan lu juga harus besar. Itulah kenapa semuanya berbayar sekarang di Twitter. Jadi semuanya dijadikan produk jualan. Termasuk end-to-end user inscription tadi, bukannya ditambal sama orang ini, malah dijual sama dia. Masalah API, masalah scraping, masalah OSINT juga dia batasin. Kalau mau dapat lebih banyak, ya lu harus bayar item ini, dan item ini. Itulah proses bisnis yang dilakukan Elon. Nah, ternyata setelah mengumpulkan beberapa sumber pendapatan, tetap saja sulit nih generate money ya. Bebannya masih, expense-nya masih gede nih, masih bleeding nih. Selain pintu revenue-nya kita perbesar, cost-nya kita tekan, biayanya kita tekan. Dan itulah yang dilakukan Elon dengan konsep efisiensinya. Jadi Elon selalu saat take over Twitter, dia melakukan perampingannya luar biasa dan dia menutup banyak kantor cabang Twitter di berbagai negara. Karena menurut dia kantor cabang ini operasionalnya besar sekali. Ya, biaya operasionalnya besar sekali dan konstan gitu kan. Dan jadi fixed cost yang terus dihitung tiap bulan gitu. Pegawainya, sistemnya, servernya, dan lain sebagainya. Sementara ini kan produk digital. Nggak perlu kantor-kantor cabang lah di negara lain gitu. Kalau memang nggak perlu kantor ya kenapa harus dibuat? Dan salah satunya ya di Indonesia. Dulu sempat ada kantor Twitter di Indonesia. Sekarang sudah tidak, beroperasinya di Singapura. Nah, inilah yang menjadi polemik, teman-teman. Kenapa demikian? Karena di Indonesia aturannya sebenarnya kalau lu nggak punya kantor di Indonesia, lu nggak bisa mengoperasikan platform media sosial lu di sini. Tapi faktanya, sampai detik ini Twitter masih beroperasi normal di Indonesia. Sementara kan Facebook atau Meta gitu atau Google itu kan punya kantor di Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi gitu kan? Nah, dalihnya atau pembenaran atas tetap beroperasinya Twitter di Indonesia adalah Twitter udah daftar PSE. Semua platform media sosial itu wajib mendaftar dan ketika pemerintah menginginkan informasi, mereka wajib supply. Dan informasi itu bentuknya tentu banyak sekali. Nah, dengan dasar ini Twitter masih beroperasi di Indonesia karena mereka sudah daftar PSE walaupun mereka nggak punya kantor di sini. Kalian ngerti nggak arah pembicaraannya kemana? Artinya, orang yang berpikir dengan benar dan normal tentu akan curiga atau akan melihat sebenarnya transaksi seperti apa yang terjadi antara government Indonesia dan Twitter sampai mereka masih bisa tetap beroperasi walaupun tanpa kantor. Bagi Twitter itu menguntungkan karena kos operasionalnya akan tertekan sangat luar biasa. Tapi buat pemerintah, kita tidak tahu. Tapi apa yang bisa kita jabarkan adalah sejak Elon Musk take over Twitter, kenaikan atas persetujuan permintaan pemerintah di seluruh dunia itu terjadi secara signifikan. Dari yang nilainya cuma 50% ke bawah sampai hampir menyentuh 90% disetujui. Gitu. Jadi 90% ketika government di suatu negara minta ke Twitter untuk informasi satu akun, dikasih sama Twitter gitu. Akunnya nggak dihapus, tetap ada karena free speech tadi kan. Artinya sederhananya Elon mau bilang lu bisa ngomong sebebasnya tapi lu nggak bisa lari dari konsekuensi hukumnya. Apakah itu terjadi di media sosial yang lain? Jawabannya tidak. Akun yang dianggap melanggar hukum di sini harus cocok dulu sama ketentuan hukum di tempat platform itu berasal gitu loh. Kalau ternyata nggak cocok ya deadlock. Masalah freedom of speech sama narasi sama ujaran kebencian misalnya ini kan sering bentrok nih. Nah akhirnya kalau itu nggak cocok, ya Meta akan tetap melindungi data dan identitas penggunanya. Nggak akan dikasih ke government gitu. Tapi mungkin tindak lanjutnya adalah postingannya tetap aja informasinya dilindungi. Dan itu berkali-kali terjadi sesuai dengan apa yang kita teliti di paper ya. Instagram juga begitu dan TikTok lebih sulit lagi untuk melakukan hal tersebut. Jadi mereka sudah benar-benar
preventif untuk urusan ini. Dan kalaupun mereka ada dalam keadaan untuk memberikan informasi dan data seperti yang gue jelaskan tadi ya, itu udah di-ban duluan, udah dihapus duluan. Mereka mau ngasih ya kita nggak punya nih. Udah di-terminate semua waktu dia posting foto gitu, kita punyanya cuma ini dan lain sebagainya. Dan itu juga menguntungkan posisi mereka sendiri. Dan apalagi mereka udah punya kantor di sini. Tentu bargaining power mereka lebih kuat. Kita udah daftar PSC, kita punya kantor. Dan lu harus nurut sama aturan internasional tentang media sosial tuh kayak gini tuh, ketentuannya kayak gini. Nah inilah yang nggak dipunyai Twitter terlebih di Indonesia. Ada studi kasus yang menarik gitu loh. Ada ujaran kebencian waktu itu kepada Pak Joko Widodo, terus mau dituntut, tapi ternyata sama Facebook itu ditolak karena tidak sesuai tuh MLA antara Indonesia, sosial media itu digunakan, dan Amerika tempat platform itu berasal. Ada undang-undang atau aturan yang bentrok antara pencemaran nama baik sama freedom of speech. Akhirnya Facebook mengambil keputusan untuk tidak memproses hal tersebut. Selanjutnya ada juga kasus di mana pemerintah Indonesia menuntut seseorang di Facebook. Orang ini dianggap mendukung gerakan separatis di Papua dan melakukan tindakan pengasuhan. Akhirnya otoritas pemerintah Indonesia berkirim surat ke Facebook dan minta konten itu di take down dan dikasih tahu nih identitasnya. Dan kembali lagi Facebook menolak memberitahu identitasnya. Tapi di sisi yang lain mereka mau nge-take down kontennya. Nah, sedangkan di Twitter yang baru-baru ini terjadi, orang ngirim di manifest. Dalam 2 hari, aparat keamanan kita bisa menangkap orang tersebut dan memenjarakan orang tersebut. Dan ini bukan yang pertama, ini terjadi berkali-kali. Ada akun namanya Opposite berapa gitu angkanya ya. Kalian bisa cari di Google di mana orang itu bisa ditangkap dan akunnya diambil alih dalam waktu yang singkat. Oke, itu aja konten dari gue. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.